Di grafik udah saya pasang yang RSI. Oke, RSI ini sederhananya mengukur kekuatan market ya. Jadi dia punya algoritma sendiri berdasarkan harga rata-rata harian dalam 14 hari terakhir, dan dia tampilkan dalam metrik angka gitu. Jadi 0 sampai 100%. 0 sampai 100%. Yang artinya kalau kita lihat di grafik ini, misalnya kalau angka 50 itu netral. Kalau 70 ke atas RSI-nya, ini berarti indikatornya menunjukkan bahwa harga tersebut di time frame tersebut itu sedang memasuki zona overbought, yang artinya yang beli terlalu banyak, dan di-expect bahwa harganya akan mengalami koreksi turun. Nah, sebaliknya kalau RSI-nya ini sedang berada di level 30, 20, 10, ini berarti harganya mengalami kondisi disebut oversold, terlalu banyak yang jual, dan itu potensi harga bisa mengalami rebound ya, karena sudah terlalu banyak. Sederhananya seperti itu. Nah, jadi di sini kita tinggal pasang di grafik dan kita lihat nih. Ya, sekarang nih misalnya harga gold kalau yang time frame 30 menit ini 60, RSI-nya di level 60 ya, jadi masih level dia masih bisa naik lagi. Nah, nanti kalau level dia ini misalnya udah ke 70 atau bahkan lebih 80, 90, ini level yang overbought, terlalu banyak yang beli dan resiko koreksinya gede gitu. Jadi kita bisa manfaatin untuk take profit juga. Itu sih kalau RSI kurang lebih kayak gitu. Sekarang kita ke MA ya? Iya, oke. MA ya. Jadi MA kita tambahin dulu indikatornya. Yang biasanya paling sering dipakai tuh MA berapa? MA itu ada 3, ada MA simple, ada MA yang exponential gitu ya, dan basically ada satu lagi yang juga lebih custom gitu. Tapi yang paling sering dipakai yang MA simple itu 50 hari. Jadi rata-rata pergerakan dalam 50 hari dan dia tampilkan dalam bentuk garis gitu. Jadi kalau misalnya harganya sekarang di bawah rata-rata pergerakan 50 hari dia, berarti trennya turun. Kalau harganya di atas rata-rata 50 hari dia, berarti trennya lagi naik. Tapi enter posisi kita bukan di sana. Enter posisinya ya lihat ya. Enter posisinya itu pada saat terjadi persilangan. Persilangan MA berapa sama berapa? Bukan. Terjadi persilangan antara MA dengan harganya, dengan chartnya. Oke. Ini kita kasih lihat dulu. Oke, kita tambahin indikator. Oke. Nah, seperti bisa dilihat di aplikasi, mungkin bisa dilihat satu contoh misalnya ketika terjadi pergerakan yang sebelumnya harganya itu lagi di bawah, lagi turun, moving average-nya garis moving average-nya lagi di atas daripada grafiknya. Nah, ketika ada satu candle hijau yang kita lihat akhirnya berhasil menembus garis moving average 50-nya tersebut, candle selanjutnya mengikuti tren kenaikannya dan dia bisa naik lebih tinggi dibandingkan candle sebelumnya. Nah, level entry-nya mereka biasanya di sini. Again, satu lagi tentang indikator, saran saya itu time frame yang dipakai jangan terlalu kecil, jangan terlalu pendek. Kalau indikator itu digunakan di time frame yang misalnya di bawah 1 jam, 30 menit, 15 menit, banyak terjadi sinyal yang false gitu, yang fake gitu ya. Tapi kalau time frame yang kita pakai ini, misalnya kita ambil di 1 jam, 4 jam, daily, bahkan weekly, ketika sinyalnya terbentuk, akurasinya lebih banyak. Ya, itu lebih akurat. Oke, kalau dari MA udah atau? MA udah. Oke, berarti mereka cuma harga rata-rata, dan kita enter posisi pada saat grafik tersebut menembus sinyalnya. Kalau dari atas ke bawah kita ngambilnya posisi jual. Iya. Kalau dari bawah ke atas kita ngambilnya posisi beli. Oke, sekarang kita ke yang ketiga deh. Yang ketiga itu Bollinger Band ya. Yes.